Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita masing-masing dan tentunya penyertaannya boleh juga menjadi bagian kita. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita bersama. Dan pada pagi hari ini, judul pekabaran kita pada pagi hari ini yaitu Yesus singgah pasti berubah. Yesus singgah pasti berubah. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau ketika kami punya kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati kami masing-masing, menuntun kami, dan tentunya juga boleh melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mendapatkan suatu pelajaran tentang kehidupan, tentang iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar sebuah perikop terdapat dalam Lukas pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di sana Alkitab menerangkan kepada kita tentang Zakius. Saya kira semuanya sudah hafal siapa Zakius tersebut. Baik itu melalui sekolah sahabat anak-anak maupun juga melalui renungan ataupun juga melalui pelajaran sekolah sahabat dewasa. Siapa Zakius ini? Zakius adalah seorang sampah masyarakat. Seorang yang mengikuti jejak penjajah, pemeras rakyat melalui pajak-pajak yang kadang-kadang di luar nalar sebagai bangsa yang terjajah. Dia adalah antek penjajah, mencari keuntungan diri sendiri melalui penderitaan bangsanya. Namun Tuhan menuntun, Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan kita yang berserah. Singkat cerita, Anda bisa baca sendiri di Alkitab saudara, yaitu bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dia memanjat pohon, dan Tuhan Yesus rindu untuk menumpang, untuk singgah di tempatnya, di rumahnya. Walaupun banyak orang nyinyir, bagaimana mungkin seorang Yesus Kristus mau bertamu dengan seorang pemungut cukai. Namun Yesus tidak menggubris masalah tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus singgah menumpang di rumah Zakius, adakah perubahan yang terdapat di dalam kehidupannya? Ada, saudara-saudara. Dan ini adalah akibat dari perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Apa perubahan yang terjadi
perjumpaannya Zakheus ini dengan Yesus Kristus. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari hartanya diserahkan kepada fakir dan miskin. Luar biasa. Berubah bukan? Dan kemudian, bila mana ada orang, saya ulangi, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudara-saudara. Inilah perubahan yang terjadi. Setengahnya kasihkan fakir dan miskin, dan bila mana ada indikasi bahwa dia memeras, akan dikembalikan 4 kali lipat. Dan apa kata Tuhan Yesus? Ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Karena imannya kepada Yesus Kristus, maka terjadi perubahan atas diri Zakheus dan juga rumah tangganya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah karena iman, ini adalah anak Abraham sesungguhnya, yaitu keturunan Abraham melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dalam langkah-langkah dari Zakheus ini? Jelas Zakheus sudah berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus, singgah di tempatnya, menumpang di tempatnya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku orang Kristen? Apakah Yesus sudah singgah dalam hati kita? Bukan hanya singgah, tetapi tinggal dalam kehidupan kita. Ini ada sebuah pertanyaan bagi kita masing-masing. Dan kalau sudah merasa bahwa Yesus itu singgah dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, tentu saudara-saudara, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, bila mana kita mengaku Yesus tinggal dalam hati kita, tanpa adanya perubahan, statement itu perlu dipertanyakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah undangan kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ayat Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah bagaimana Yesus datang kepada hati kita, mengetuk di pintu hati kita. Apakah kita menyambutnya? Apakah kita cuek dengan ketukan dari Tuhan Yesus di pintu hati kita? Yesus rindu, saudara-saudara. Rindu untuk datang ke dalam hati kita. Dan bila mana Yesus datang kepada hati kita, tinggal dalam hati kita, maka perubahan pun akan terjadi dalam kehidupan kita.
sebagaimana Yesus singgah di rumah Sakius dan perubahan terjadi atas Sakius dan seisi rumah tangganya. Marilah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bila mana kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat, undangan datang kepada kita untuk menyambut Dia, membukakan pintu kepada Yesus Kristus, sehingga ketika Yesus tinggal dalam hati kita, ada perubahan-perubahan yang sama seperti dirasakan melalui hati Sakius dan seisi rumah tangganya. Ayat terakhir sudah dengan dalam Tuhan, kita baca dalam Ibrani pasal 3. Ibrani pasal yang ketiga. Ayatnya ke-15. Maaf, mata saya agak kabur untuk mencari ayat tersebut. Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, karena kita telah, ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika kita tidak menyambut Yesus dalam hati kita, jangan keraskan hati kita. Tuhan rindu untuk hadir. Tuhan rindu untuk singgah. Tuhan rindu untuk menumpang dalam hati kita, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang terberkati. Dan sebagaimana Sakius, bahwa seisi rumahnya pun akan mendapatkan keselamatan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita menyambut Yesus dalam hati kita, Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan. Demikian pekabaran pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.